Baca sekarang? Baca lah. Pokoknya berita pertama ini tentang kriminal lah yang ada di Jambi lah pokoknya. Oh, kriminal. Nah, di Kota Jambi. Oh, Kota Jambi. Iya, bukan kabupaten. Oke, Ditres Narkoba Polda Jambi bekuk pengedar narkoba jaringan internasional Kota Jambi. Ditres Narkoba Polda Jambi kembali membongkar peredaran narkotika jaringan internasional yang masuk ke wilayah Jambi dengan total barang bukti 10 kg sabu. Aduh. Nah, bulan berarti puasa nih. masa pakai sabu dah. Iya. Nah, ketahuan. Pokoknya untuk kanti-kanti di rumah jangan lupa pula. Maksudnya jangan pernah make. Soalnya bahaya kita tangkap polisi. Betul Kak, tangkap polisi gitu. Bikin malu keluarga juga. Oke. Nah, pokoknya kita tengok cuplikannya dah, iya, videonya dah. Tahu gitu kan. Iya. Iko dia berita. Dires Narkoba Polda Jambi AKBP Ernesto Caesar mengatakan, dalam ungkap kasus ini, tim berhasil mengamankan 2 orang tersangka berinisial R, 22 tahun, warga Asahan, Sumatera Utara, dan TB, 55 tahun, warga Rokan Ilir, Riau. Mereka yang diamankan ini merupakan kurir yang ditugaskan untuk mengantarkan barang haram tersebut. Para tersangka ini ditangkap pada 7 Maret 2024 di Jalan Kapten Patimura, Simpang 4, Sipin, Kota Baru. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 10 kg sabu. Lebih lanjut, AKBP Ernesto mengatakan, barang haram sabu ini sudah masuk ke Jambi sebanyak 30 kg. 10 kg sudah diamankan, dan 20 kg masih dalam tahap pengejaran dengan tersangka berinisial S. Berdasarkan hasil pengembangan, diketahui barang haram tersebut berasal dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. AKBP Ernesto juga mengatakan bahwa saat penangkapan di Sumatera Utara, pelaku sempat melakukan perlawanan dan hampir menabrak petugas dengan mobil. Petugas kepolisian kemudian melakukan tindakan tegas terukur dengan menembak ban mobil pelaku. Selanjutnya pelaku berhasil diamankan dalam kondisi tidak sadarkan diri karena bagian rahang dan hidung yang terkena serpihan peluru. Pelaku kemudian dirawat di rumah sakit Brimob setempat. Ia juga mengatakan bahwa barang bukti ini merupakan jaringan luar internasional karena dilihat dari kemasan barang ini sama dikemas dalam teh Cina berwarna hijau. Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman seumur hidup dan atau hukuman mati. Tentang 2 kasus muncul. Yang pertama ada 10 kilo, ya rekan-rekan semuanya. Ini tanggal 7 Maret ini kita tangkap di wilayah Kota Jambi. Ya. Dari 10 kilo ini kita amankan 2 tersangka. Tersangka TB ini orang Riau, satu lagi R orang Medan. Ya, diamankan barang bukti 10 kilo ini. Ternyata dari 10 kilo ini barang yang sudah masuk di Jambi ada 30 kilo. Jadi 20 sudah masuk ke Jambi, ini lagi masih dalam pengejaran. Tersangkanya inisial S. Halim Adrian, JEK TV melaporkan. Nah, kayak gitulah kanti-kanti di rumah. Pokoknya jangan sampai lah pakai narkoba. Betul. Bahaya kan? Bahaya banget. Nah, bahaya soalnya kalau pakai narkoba tuh kita kesehatan juga udah bagus. Betul, ganti-ganti. Nah, bikin malu keluarga. Pasti memang. Pokoknya semuanya lalu pakai lengkap. Ya, udah. Lanjutlah berita yang kedua. Nah, untuk berita kedua nih ada dari sekitar Jambi, usut kematian santri di pondok Raudatul Mujahidin Tebo, Polda Jambi turunkan tim Distrek Krimum Kota Jambi. Nah, asisten dari Diskrimum Polda Jambi ini diturunkan ke Polres Tebo untuk melakukan asistensi atau pendampingan terkait kasus santri AH umur yang 13 yang meninggal dunia dalam kondisi yang tak wajar di Pondok Raudatul Mujahidin, Kabupaten Tebo pada Selasa 14 November 2023 lalu. Jadi nah, berarti sedih ya, sedih, karena anak pesantrennya meninggal. Nah, betul. Umur 13 tahun pula. Apalagi orang tuanya kan enggak. Padahal dia lah nitipin anaknya lah di pondok. Gitu. Daripada ganti-ganti penasaran yang di rumah penasaran, iko dia berita.
Diketahui sebelumnya, AH yang merupakan santri berusia 13 tahun ditemukan meninggal dunia di lantai 3 atau rooftop asrama An-Nawi, Ponpes Raudatul Mujawidin. Hal ini berdasarkan pada surat keterangan kematian dari klinik Rimpo Medical Center. Pada surat tersebut, korban diketahui meninggal akibat tersengat listrik, meski banyak pihak yang masih mempertanyakan. Kemudian, pada Senin 30 November 2023, dilakukan ekshumasi untuk menyelidiki penyebab kematian oleh pihak kepolisian. Demi pengungkapan kasus tersebut, pihak keluarga korban telah menyetujui autopsi dilakukan. Kemudian pada tanggal 6 Desember 2023, hasil dari ekshumasi tersebut pun keluar. Dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara menyatakan penyebab korban meninggal dunia karena ada patah batang tengkorak dan juga pendarahan di otak. Hal ini disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulya Priyanto saat dikonfirmasi awak media pada Minggu 17 Maret 2024. Mulya mengatakan tim di Treskrim Polda Jambi diturunkan ke Polres Tebo untuk melakukan pendampingan terkait kasus tersebut. Lanjutnya, kasus ini telah naik ke tahap penyidikan dan saat ini pihak kepolisian telah memeriksa 47 orang saksi yang terdiri dari 36 orang santri, 9 orang dari pengurus pesantren, dan 2 orang dokter. Selanjutnya, dalam waktu dekat, penyidik di Treskrim Polda Jambi dan Polres Tebo akan mengadakan gelar perkara. Perkara dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin, Kabupaten Tebo. Beberapa hal pada pagi hari ini yang akan kami sampaikan. Untuk yang pertama, terkait dengan penanganan perkara ini, tim asistensi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi telah turun ke Polres Tebo untuk melakukan asistensi. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus ini juga sudah naik ke tahap penyidikan, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, penyidik Polda Jambi dari Direktorat Reskrimum dan Polres Tebo selanjutnya akan mengadakan gelar perkara dalam waktu dekat. Mudah-mudahan bisa besok atau mungkin paling lambat lusa hari Selasa, ya, gelar perkara. Nah, terkait dengan saksi-saksi yang telah diperiksa, totalnya berjumlah 47 orang. Halim Adrian, Cek TV, melaporkan. Nah, tadi kita tengok video kan. Iya. Aduh, jadi kasihan lah orang tua udah Pokoknya jago kan. iya, kasihan lah anak-anak 13 tahun meninggal di pondok. Padahal orang tuanya sudah bagus-bagus lah nitipin di pondok kan. Pokoknya untuk ganti-ganti di rumah, sabar, belum. Pokoknya untuk ganti-ganti di rumah, kalau misalnya seandainya ada anaknya di pondok, itu tempatilah pondok itu yang agak bagus, tapi memang terjago nian. Jangan sampai terjadi yang kayak gini. Betul. Dah lanjut lah. Langsung berita ketiganya apa nih Kak? Yang lagi hangat. Beritanya yang ketiga nih, misteri tewasnya Ashifa, polisi belum berhasil ungkap pelaku Batanghari. Nah, ini anak kecil lagi nih. Anak kecil lagi. Iya. Nah, beritanya misteri kematian gadis cantik bernama Ashifa, warga desa Pasar Terusan yang ditemukan tewas mengapung di bekas galian kolam batu bata. Hingga saat ini belum terungkap. Berbagai upaya untuk mencari petunjuk yang menjadi barang bukti belum juga ditemukan. Waduh. Oh, berarti hilang pula udah. Pelakunya tuh belum ketemu nih. Udah ketemu nih. Kasihan. Yang dari ganti-ganti kalau nengok orang langsung lapori aja. Iya, pokoknya itulah. Pokoknya kita tengok cuplikannya dah. Tengok beritanya dah. Okay. Iko dia berita. Kasus pembunuhan yang menggegerkan warga Kampung Baru yang ditemukannya jasad wanita mengapung di galian eks batu bata pada Selasa 27 Februari lalu. Berbagai upaya dilakukan untuk mengungkap misteri tewasnya gadis muda warga desa Pasar Terusan tersebut. AKP Husni Abda, Kasat Reskrim Polres Batanghari, sedikitnya telah melakukan pemeriksaan 10 orang saksi, namun tidak satupun yang melihat secara pasti.
korban saat hilangnya bersama siapa, dan sejauh ini polisi belum berhasil mengungkap kasus pembunuhan tersebut. AKP Husni berjanji akan segera melakukan upaya pengungkapan kasus pembunuhan tersebut. Misteri tewasnya gadis muda tanpa busana tersebut menjadi pekerjaan rumah besar kepolisian. Berbagai upaya mencari dan menelusuri jejak pelaku hingga saat ini belum menemukan titik terang. Sampai sejauh ini kita masih melakukan pendalaman terhadap para saksi-saksi yang kiranya mengetahui kejadian tersebut. Kurang lebih kita sudah memeriksa 10 saksi terkait peristiwa tersebut. Sampai saat ini dari para saksi belum bisa menggambarkan secara gamblang terkait siapa pelakunya. Tapi kita masih telusuri dengan petunjuk-petunjuk yang lain yang ada di lokasi maupun di sekitaran rumah korban. Mengarah kepada pelaku ya? Kalau untuk mengarah, kita upayakan akan tetap melakukan penyelidikan, akan tetap kita lakukan pendalaman. Kita mendoa juga supaya cepat terungkap. Dari pihak keluarga korban, orang tua korban berharap kepada pihak kepolisian untuk supaya bisa segera terungkap siapa pelakunya. Upaya pengurasan kolam yang tidak ditemukannya ada jejak pelaku. Disinyalir pelaku menghabisi nyawa gadis muda tersebut di tempat lain. Hingga untuk menghilangkan jejaknya, pelaku membuangnya di galian eks batu bata. Selamat Riyadi, JEK TV melaporkan. Nah, dari video tuh Kak, kita cari lah orang pelaku ya. Kaget dulu, belum. Kaget, ya? Bahas dulu yang tadi tuh. Kayak mana moga be untuk keluarga yang ditinggalkan. Kan. Diberi kesabaran, pokoknya berbanyak doa lah untuk yang itu, untuk pelakunya segera ditemukan. Amin. Dah, sekarang kita mau nyari pelakunya dulu. Kita mau break dulu, soalnya mau cari pelakunya tuh agak lama tuh pasti. Lama ya? Ya. Nah, ganti-ganti, pokoknya kami nak break dulu. Pokoknya saksikan kami terus di Iko Berita Tak Apa-apa. Nah, ganti-ganti kembali lagi bersama kami di Iko Berita Tak Apa-apa. Nah, di sini berita selanjutnya tuh ada di temanya peristiwa. Jadi nah, yang baca berita pertama tuh Anda. Kami baik lah. Ya. Nah, untuk berita pertama nih dari sekitar Jambi lah, mobil truk pengangkut jeruk masuk jurang, warga beramai-ramai menjara Batanghari. Oh, berarti daerah kabupaten. Oh, daerah kabupaten. Bukan di kota Jambi. Oh, iya. Salah pula. Di Jalan Lintas Jambi Muara Bulian, tepatnya di RT 05 Desa Lomba Aur Kecamatan Pembayung, Kabupaten Batanghari. Muatan jeruk buyar dan warga setempat mengambil kesempatan untuk menyelamatkan jeruk tersebut. Waduh, ini menyelamatkan atau nak maling? Berarti ya? Masuk jurang. Masuk jurang. Ya. Ya. Pokoknya tonton be cuplikannya ini kan. Iko Dio Beritoe. Mobil truk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi H8281DX bermuatan jeruk dari arah Muara Bulian menuju kota Jambi terbalik, hingga muatan jeruk yang dibawanya buyar dan dimanfaatkan warga untuk menjarahnya. Sementara sopir yang mengemudi mengalami luka parah dengan kaki kanan patah dan di bagian kepala mengalami luka. Terbaliknya, mobil truk tersebut disinyalir sopir yang melaju kencang dan hilang kendali hingga masuk ke jurang. Warga yang melintas membantu melakukan evakuasi sopir. Evakuasi sopir berjalan dramatis lantaran truk mengalami ringsek di bagian depan. Kasat Lantas Polres Batanghari, Ibtu Agung Prasetyo menjelaskan, mobil truk Mitsubishi Canter H8281DX melaju dari arah Muara Bulian menuju Jambi. Dan setibanya di TKP, diduga pengemudi truk Mitsubishi Canter H8281DX mengantuk dan hilang kendali keluar jalan sebelah kanan dari arah Muara Bulian menuju Jambi. Akibat dari peristiwa tersebut, truk yang mengangkut jeruk terbalik dan pengemudi beserta satu penumpang mengalami luka-luka. Dapat informasinya bahwa hari ini Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal di Jalan Lintas Jambi Muara Bulian, tepatnya di Desa Lopak Aur, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Peristiwa diawali dengan adanya satu pengemudi truk roda 6 bermuatan jeruk yang melaju dari arah Muara Bulian menuju ke arah Jambi.
Berdasarkan keterangan, diduga sopir mengantuk sehingga hilang kendali ke jalur lawan dan terguling. Akibat dari kecelakaan tersebut, satu pengemudi dan satu penumpang mengalami luka-luka serta kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah. Satlantas Polres Batanghari telah melaksanakan TP/TKP, mengevakuasi kendaraan tersebut bersama dengan masyarakat setempat serta melaksanakan pengecekan kondisi korban di Puskesmas Pemayung. Demikian yang dapat diinformasikan. Terima kasih. Salam presisi. Akibat kecelakaan tunggal tersebut, sontak warga setempat melakukan penjarahan buah jeruk tersebut dan warga yang melintas menjadi tontonan warga. Sopir dan satu penumpang yang mengalami luka berat langsung dilarikan ke Puskesmas Pemayung untuk mendapatkan perawatan. Selamat Riyadi, JEK TV melaporkan. Nah, ganti-ganti rumah, itulah cuplikannya. Udah nonton dak? Kaget dak nonton. Terus pokoknya yang mobil masuk jurang itu selalu waspada kan? Iya, selalu menjagalah keselamatannya selama di jalan. Kita tahu juga kan hujan, jalan tuh licin. Iya, entah longsor kan. Nah, ya udah. Kan. Dah, lanjut. Nah, untuk berita selanjutnya, kecelakaan beruntun, 4 korban dilarikan ke rumah sakit di Muaro, Jambi. Nah, di Muaro Jambi ya, tadi Batanghari ya? Iya, betul. Kecelakaan? Nggak nampak? Nggak nampak kan? Nggak bisa baca? Nggak nampak. Lanjut, Belara. Ya. Kecelakaan beruntun yang melibatkan sebuah bus dengan kendaraan truk bermuatan kelapa sawit, serta sebuah mobil pickup terjadi di Jalan Nasional Lintas Timur Jambi, Pekanbaru Riau. Dalam peristiwa ini 4 korban, diantaranya sopir bus langsung dilarikan ke rumah sakit umum terdekat di Kabupaten Muaro Jambi. Berarti kecelakaan di sini nih ada korbannya. Nah, daripada kanti-kanti di rumah penasaran, iko dia beritoe. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan truk bermuatan buah kelapa sawit dengan bus antar kota dan provinsi, serta sebuah mobil pick-up terjadi di Jalan Lintas Timur Jambi, Pekanbaru Riau, tepatnya di kilometer 36, Desa Bukit Paling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, pada Kamis sore 14 Maret 2024. Diketahui truk bermuatan kelapa sawit tersebut terpantau melaju kencang dari arah Pekanbaru Riau menuju wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan berusaha mendahului kendaraan di depannya. Namun secara tiba-tiba dari arah berlawanan terdapat sebuah bus yang melaju tepat di depan truk bermuatan kelapa sawit tersebut. Akhirnya tabrakan keras tak dapat dihindarkan. Sementara sebuah kendaraan pick-up yang ada di belakang armada bus tersebut juga menghantam bus dari sisi belakang, sehingga benturan keras ketiga kendaraan ini tak dapat dihindarkan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 4 korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Ahmad Ripin, Muaro Jambi. 1 di antaranya sopir bus yang mengalami luka serius. Mobil Carry datang dari arah Jambi menuju arah Palembang, mobil truk traktor yang membawa sawit datang dari arah Bandung menuju arah Jambi, dan jadi kebetulan di depan mobil truk terdapat mobil yang mengurangi kecepatan untuk memberikan kecepatan mobil rapi masuk, jadi tidak terhindar untuk mengerem, jadi membuang ke kanan, mati setir ke kanan sehingga ketemu sama rapi. Berarti bus sama truk sawit ini arah berlawanan, Pak? Siap, berlawanan. Ada korban, Pak? Untuk korban sudah kita cek tadi di Rumah Sakit Ahmad Ripin ada 4 orang yang dari bus rapi termasuk sopir dan 1 dari pengemudi carry. Ya. Itu di 5 korban. Kalau yang punya truk ini sopir truk gimana, Pak? Sopir truk dalam keadaan Akibat peristiwa ini, jalur lintas timur Muaro Jambi Pekanbaru Riau sempat mengalami kemacetan. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan. Berarti untuk ganti-ganti di rumah itu sudah nengok beritanya kan. Iya, Nah, jadi rupanya ada yang kejadian kecelakaan beruntun tuh rupanya ada yang tewas. Bukan mengenaskan, maksudnya itu tewas dia, jadi sempat dibawa lari ke rumah sakit umum di Kabupaten Muaro Jambi. Nah, jadi untuk keluarga yang ditinggal itu semoga diberikan ketabahan, terus juga banyak berdoa ya, pokoknya itulah.
Yuk, Udah, lanjut. lanjut untuk berita selanjutnya. 2 warung sayur di kota Jambi ludes terbakar. Nah kak, 2 warung. Di mana tuh? Di Jambi ya kak? Di kota Jambi. Di kota Jambi. Gitu. Oh iya. lupa, Terus, Kak. nah, beritanya? Nah 2 warung sayur milik warga hangus terbakar Dilalap, dia bisa lalap nih, Kak, baca ya? enggak Bang? Aduh, lupa, Ya. nggak nampaknya nih kak. Dilalap si Jago Merah, Oh, lokasi lokasi kejadian kejadian. ini tepatnya berada di samping Sekolah Luar Biasa atau SLB yang beralamat di Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Pada Jumat 15 Maret 2024 beruntung tidak ada korban jiwa. Namun kerugian mencapai angka cukup yang fantastis. Aduh, terbakar nih kak. Berarti terbakar, berarti untung tidak ada korban Iya, lah. untung nggak ada korban, Nah, daripada kanti-kanti di rumah penasaran, iko dio beritoe. Informasi kejadian, kebakaran diperkirakan terjadi pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dengan gerak cepat, api dapat dipadamkan oleh pemadam kebakaran yang menerjunkan 6 armada serta 40 personil, serta melibatkan pihak kepolisian, TNI, dan masyarakat setempat. Menurut Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi Mustari Afandi, api berasal dari arah belakang rumah yang dengan cepat menyambar ke bagian depan rumah. Dugaan sementara dikarenakan oleh konsleting arus listrik, namun petugas masih berupaya mendalami penyebab utama. Afandi menambahkan, pada kejadian kebakaran ini tidak ada korban jiwa yang berjatuhan, namun kerugian diperkirakan mencapai angka 100 juta rupiah. Pada jam 13.14 kita menerima laporan melalui operator pemadam kebakaran dan juga 112 adanya kejadian kebakaran lapak ataupun tempat usaha 2 tempat, yaitu sayuran dan juga gorengan, dan kita langsung menuju ke RKP dengan menggunakan 6 armada dan kurang lebih 40 personil di backup dengan tim responden dari Polsek Telanai, dari Telanai, dan juga dari Kecamatan Telanai. Dia tidak ada korban jiwa. Dugaan sementara ini adalah dari konsleting. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan. Nah, itulah kanti-kanti di rumah beritanya. Ludes semua dilalap si Jago Merah. Nah, pokoknya yang ya berhati-hatilah. Cuman untuk yang kanti-kanti di rumah itu selalu waspada lah. Soalnya kebakaran ini udah banyaknya di mana-mana sudah, bukannya cuman di situ. Oh, kita nak break dulu nih kak. Kita nak nengok lokasi kebakaran. Aku belum selesai baca berita belum ya? lagi. Kan kita sudah nengok cuplikan tadi. Oh, iyalah, Nah, gitu kan. pokoknya untuk kanti-kanti di rumah tuh selalulah waspada. Intinya waspada terus. Jangan sampai ada yang kayak konslet atau segala macamnya tuh memang harus dicek. Nah, Jagonya nih kak. ya. Nak break tadi. Oh iya, kita nak break. Iya. Nengok lokasi kan? Iya. Oke. Untuk itu kita break dulu. Ganti. Pokoknya saksikan kami terus, jangan bosan terus. Pokoknya kalau memang nak nengok viral berita di Jambi, pokoknya selalu nengok kami lah. Oke, Oke. Pokoknya saksikan terus kami di Iko Berita, tah apa-apa. Nah, ganti-ganti di rumah, kembali bersama kami di Iko Berita, tah apa-apa. Nah, kita lah break tadi kan sudah istirahat. Pokoknya ini harus kembali semangat lagi. Pokoknya ini segmen terakhir. Pokoknya jangan bosan lah ganti-ganti rumah nonton kami. Ini kami mau bahas tentang harga, updatean harga di Provinsi Jambi. Bukan cuma di Kota Jambi. Nah, siapa dulu nak baca? Kita unsit baik dulu kak. Tadi kan nak unsit dulu, jatuh pula. Maaf, jatuh. Jatuh. Dah, lanjutlah. Nak unsit dulu. Dah lah, tak perlu lah langsung baik beh. kan? Iya. Oke. Untuk di sekitar Jambi ini harga cabai meroket. Capai 90.000 per kilo di Muaro Jambi. Sejumlah harga bahan pokok di pasar kini kembali mengalami kenaikan yang signifikan terjadi pada
komunitas cabai yang mencapai 20%. Komoditas. Oh, komoditas. Bukan komunitas. Komunitas Biasa. lo itu Oke. klub. Oh, klub. Nah, naik harga nih Kak. Aduh. Kita nih banyaklah pengeluaran nih kan Kak. Iyalah, kan karena bulan puasa tuh Iya. ngapalah mesti naik-naik terus dah. Betul. Iya. Daripada kanti-kanti di rumah penasaran, iko dia beritoe. Bulan Ramadan 1445 Hijriah, harga bahan pokok hasil pertanian kembali mengalami kenaikan. Seperti di pasar tradisional Sengeti Moro Jambi, untuk harga cabai merah semula di harga Rp70.000, kini naik menjadi Rp90.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada cabai rawit dari Rp40.000, kini dijual Rp60.000 per kilogram. Tingginya harga dikarenakan ketersediaan yang berkurang dari pengepul. Sebelum adanya kenaikan harga, penjual mendapatkan stok mencapai 80 kg. Namun saat ini hanya menerima 30 kg cabai, baik dari pengepul yang ada di kota Jambi dan Muaro Jambi. Kurangnya stok ini diduga faktor bencana yang tengah melanda di wilayah produksi cabai. Harga cabai naik. Cabai apa itu Bang yang naik? Bang? Cabai merah, cabai rawit naik semua. Kalau hari ini 90, 70. 70. Untuk cabai rawit? Cabai rawit 60, kemarin 40. Mungkin karena cuaca stoknya pun kurang. Berkurang ya? Biasanya 50 kilo. Kenaikan harga juga diikuti tomat yang biasanya dijual Rp20.000, kini naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Kondisi ini membuat pendapatan para penjual baik tomat maupun cabai di pasar Sengeti berkurang. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan. Nah, ganti-ganti di rumah itulah beritanya. Pokoknya semoga harga cabai tuh stabil, terus nggak ada naik drastis. Pokoknya intinya murah kalau bisa. Ya, diusahain. Biar kita dapat makan enak-enak ya. Betul. Dah. Nah, lanjut berita selanjutnya. Kak, di sini harga emas capai 3,3 juta per mayam. Penjualan emas sepi, pembeli Kuala Tungkal, Tanjak Barat. Lokasi ini Kuala Tungkal. Kuala Tungkal ya Kak. Ya, hingga saat ini harga jual beli emas di Kuala Tungkal. Di kota Kuala Tungkal cukup apa tuh Bang? Nggak nengok aku. Masa apa tuh? Nampak nih Kak. Dan nampak. Cukup. Nggak tahu lah, dibandingkan tahun lalu yang mana saat ini harga emas sejumlah toko emas yang ada di kota Kuala Tungkal mencapai 3,2 juta hingga 3,3 juta rupiah per mayamnya. Berarti memang tadi masalah cabai sekarang emas nih Kak. Emasnya yang naik, yang kayak mau lebarannya nempaknya memang. Betul sekali. Daripada ganti-ganti di rumah penasaran, iko dia beritoe. Sejak beberapa bulan terakhir atau di awal tahun, harga emas di kota Kuala Tungkal mulai merangkak naik. Sebelumnya harga emas 2,8 juta rupiah hingga 2,9 juta rupiah per mayamnya. Namun sejak awal tahun, harga emas mencapai 3,2 juta rupiah hingga 3,3 juta rupiah per mayam atau setengah sukunya. Salah satu penjual emas di kota Kuala Tungkal, MAMI, mengatakan, jika mahalnya harga emas ini terjadi sekitar awal bulan Februari, mencapai 3,3 juta rupiah per mayam atau setengah suku. Sedangkan jika per 2 mayam atau satu sukunya, harga emas mencapai 6,2 juta rupiah. Meski harga emas mahal, namun bukan berarti penjualan emas meningkat. Sebab pada momen bulan suci Ramadan ini, animo masyarakat banyak yang menjual emas ketimbang membeli emas. Untuk harga emas sekarang ini dari bulan 1 tadi ya, untuk masuk dari bulan 2 sampai bulan 3 ini harga agak naik. Naik ya. Berapa sekarang per mayam? Kalau untuk per mayamnya itu kurang lebih 3 juta lebih lah. 3 juta lebih. Iya. Tergantung sih pasarannya. Kalau untuk semalam masih 33. 33. Nah, dari sebelumnya itu 32. 32. Kalau tidak tahu hari ini kemungkinan naik lagi. Sebelumnya biasanya berapa? 29 ada Mas per mayam. 29 waktu masih awal akhir tahun ya? Iya, akhir tahun. Akhir tahun sama awal tahun, bulan 1 tadi. Berarti sudah berapa ke bulan 3 nih ya? 33, 32 ya? Iya.
Kalau penjualan kayak mana, Po? Banyak yang jual? Kalau penjualan biasanya ini karena meningkatnya ini biasanya orang banyak beli. Perbandingan sama jual hampir sebanding lah. Hal senada juga dikatakan Zakaria. Harga emas naik membuat penjualan emas sepi pembeli. Namun ia tetap menjajakan emas di dalam etalasenya. Emas yang ia jual tidak susut nilai gram emasnya. Jika susut maka ia merugi. Sebab senyawa emas ini jika tidak dipakai atau hanya dipajang saja, maka kecil kemungkinan emas tersebut susut berat gramnya. Untuk sekarang kisaran 3.200.000-an. Itu agak naik dari bandingkan berapa bulan kemarin ya, awal. Iya, kemarin sempat berapa? Kalau kemarin kalau harga normalnya kan 28,5 bulan. Nah, kemarin kejadian waktu perang antara Israel dengan Pakistan itu kan anjlok bergoncang tuh, itu begitu naik sampai 3,4. Sekarang 32 permayam tuh ya? Iya, agak turun naik lagi. Berarti ini kayak mana kalau sekarang kita banyak orang yang beli atau jual juga Pak Ji? Apa perbandingannya selama Ramadan ya? Iya, yang pastinya itu tetap banyak orang jual. Jual lah ya. Kadang untuk kebutuhan Ramadan juga ya. Sebab hasil ekonomi kan belum normal. Bintang masih murah. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan. Nah, itulah ganti-ganti berita yang kami bawain, yang pokoknya yang populer di Provinsi Jambi. Pokoknya jangan lupa saksikan kami di Iko Berita Tahapo spesial Ramadan jam 5 sore. Nah, betul. Pokoknya pantengin terus. Pantengin terus ya, ganti-ganti sana. Pokoknya kami berdua mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sayang tapi kau yang tak faham apa aku pendam. Rasa sakit dalam aku simpan. So sekarang kau nak hide, datang balik with no shy. Sorry baby, malam ni aku busy getting so fly. Vibe aku memang gila, party macam 4 July.